Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Puji syukur setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua diberikan kenikmatan-kenikmatan yang sungguh-sungguh luar biasa, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Begitu mudah kita mengucapkan kata iman dan Islam. Sesungguhnya ini adalah satu hal yang menjadi makna hidup kita sebagai manusia adalah memiliki landasannya adalah yakin atas dasar berpikir. Karena makhluk bernama manusia adalah makhluk berpikir. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam tafakkur. Ya, namanya peristiwanya melakukan kita dalam tafakkur. Salawat serta salam senantiasa kita salawatkan, kita apresiasikan, kita terima kasihkan sebagai sesama manusia atas manusia yang telah menghilangkan kepentingan dirinya karena rahmat Allah, Dia menyayangi kita. Sampai kekhawatiran beliau ketika beliau ingin meninggalkan alam dunia ini memanggil kita semua, ummati. Begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang memahami untuk mengikuti apa yang dimaksud oleh pembawa berita Nabi yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala 14 abad. Sesungguhnya apa-apa yang dibawa oleh para nabi sebelumnya adalah mata rantai. Baiklah para ulama, ya, para asatidz yang kami hormati, wabil khusus sebutannya kalau dalam Ramadan ini disebut as-shaimin was-shaimat rahimahumullah. Para pelaku penggenggaman terhadap perintah as-shaum. Kalau zamannya siang, shaum siang itu khas. Ya, imsak itu juga udah pernah ada. Apa yang dilakukan imsak itu adalah bagian dari shaum. Baik, Bapak, Ibu, ya jamaah salat subuh fajar Baitullah rahimahullah, semoga Allah merahmati. Amin. Ya Rabbal. Inti hidup itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Diberinya kita kesempatan dengan batas yang tidak ada kewenangan kita, kewenangan Tuhan. Berapa kali Ramadan telah kita lalui. Ini diingatkan oleh Allah dalam surah 2 Al-Baqarah dari 183 sampai 8187. Itu adalah satu paket yang mestinya dipahami oleh kita, oleh saya pribadi, bahwa kita sering hanya mendengar dasar perintah puasa adalah surat 2 atau surat Al-Baqarah ini ayat 183. Padahal ada ketersambungannya dengan ayat-ayat selanjutnya, yang mana di situ Allah juga mau kasih tahu kepada kita, Dia dekat banget sama kita, lebih dekat daripada urat nadi kita. Artinya kita sendiri nggak paham diri kita, tapi Dia paham betul kita karena Dia mencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini menjadi dasar dari setiap langkah makhluk hidup sebenarnya. Binatang sekalipun sebenarnya
Perintah membaca sesungguhnya adalah perintah menelaah, memahami dari apa-apa yang ada di hadapan kita di dalam berkehidupan. Tapi wajah wajhiya lilladzi fatara samawati, kita ucapkan sering dalam sholat. Sebenarnya kita menghadapkannya menghadap ke Allah, tapi di depan kita berseliweran ya tentang masalah-masalah hidup, termasuk diri saya ya, dengan khas-khasnya masing-masing. Setiap orang seperti sidik jarinya memiliki berbeda-beda. Allah juga memberikan kita hal-hal yang spesifikasi masalahnya tuh berbeda-beda. Tetapi secara umum gambarannya adalah sama. Dari sekian bangunan yang kita disebut menjadi Islam, ya, itu dinyatakan oleh Rasulullah nanti di hadis. Tapi utamanya saya mau mencoba yang disebut sebagai kajian ini adalah ambilan dari beberapa kitab. Di antara intinya saya selalu mengambil tauhidnya. Ya, tauhid adalah untuk menunggalkan pandangan, mengesahkan pandangan hanya kepada Allah atas apapun di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita puasa ini ada puasa kan, orang puasa rame-rame puasa, ikut puasa. Apakah kita ada di situ atau kita betul sadar ini salah satu perintah Tuhan yang amat sangat penting dan khusus ya dari antara perintah-perintah Tuhan yang lain. Ya baiklah, saya mencoba mengatakan diawali dengan mengikra atau melakukan upaya telaah. Telaah sebenarnya sama ikra lebih dalam ikra ya. Telaah dari kata telaah, tilawah, baca, pahami, teliti, taruh beberapa hipotesa juga. Tapi landasannya semua landasan dari pegangan hidup kita, yaitu Al-Quran wa Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mencoba menelaah kata perintah ini, yaitu surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat 183 sebagaimana sudah kita pahami bersama, berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Familiar, sering kita dengar. Tapi secara makna ada yang perlu kita garis bawahi, bahwa panggilannya ini kepada yang punya landasan keyakinan orang-orang yang beriman. Ditetapkan kutiba dari kata kataba kitab. Kitab adalah sebenarnya kumpulan ketetapan. Ditetapkan, dibukukan, diwajibkan, jadinya itu merupakan suatu hal yang sudah digariskan oleh Tuhan bagi hambanya, bagi makhluknya, bagi manusia adalah perintah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebenarnya perintah ini sudah ada sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Itu terbukti sampai sekarang dilakukan oleh kaum yang mengikuti ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa, dengan kaidah-kaidah yang mereka punya, yang mereka paham. Ada yang boleh minum tapi nggak boleh makan sekian hari sampai melebihi kita 40 hari. Itu menandai betapa pentingnya perintah menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal. Apa sih di balik itu semua? Ada dari sisi kesehatan diselidiki, dari sisi psikologi diselidiki. Silakan. Oleh karena itu kita jadi berpikir perintah puasa ini perintah sudah ada sejak dahulu. Begitu juga sholat sebenarnya kata sholat itu bukan pengertian sholat ritual saja, tapi apresiasi, tanda terima kasih kita terhadap karunia Tuhan. Ya, surat Al-Kautsar sudah diberikan terlalu banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita sholat, asal untuk melakukan upaya pengorbanan
jadi dekat dari kata qoraba, qorib, sahabat qorib. Kita mau makhluk mau qorib sama pencipta luar biasa. Intinya semua ingin kita mendekatinya. Itu bukti ketakwaan yang pernah di kajian kita kemarin, pengertian dari takwa, takutnya kita kepada Allah, diambil kata takwa, bukan khauf, bukan khasyah, mengerikan, takut disaster, bukan. Justru takutnya kita kepada Allah, kita deketin. Itulah takwa. Maka kata-kata ini dipakai ya menjadi kata khas untuk membentuk pribadi yang takwa. Jadi pengertian bahasa itu jadi penting. Kenapa kalimat-kalimat itu dipilih oleh Tuhan dalam ayat-ayat redaksionalnya? Ya, turun di tanah Arab, pakai kata-kata yang di tanah Arab gak dipakai, tapi maknanya ada di situ. Pas diselidiki kedalamannya ternyata ada yang dimaksud. Ya kelas nggak ada kelas memang. Selesai, beres apa yang selesai kita atas pemikiran apapun, maka orang itu utuh menyerahkan diri jadi kelas. Ya kelas itu jadi surat al-ikhlas dalam pengertian nanti kita ke dalam bertauhid itu sesungguhnya adalah menyerahkan diri kita sepenuhnya sebagai sallama yusallimu tasliman, sebagai Islam. Nah ini masih blur ya kemana-mana. Jadi kita mau bilang apa ada kata saum, Iqra surat yang tadi. Panggilan untuk orang beriman. Perintah ini kutiba alaikum, ditetapkan, dikitabkan atas kalian as-shaum, asyam jamak dari saum. Ya, saum kata tunggalnya, syam jamak. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini pegang. Sebagaimana telah ditetapkan hal ini pada umat-umat sebelumnya. Ya, ternyata yang bersisa dan masih di umat yang dahulu betul bertauhid kepada Allah. Mereka melakukan saum yang sangat berguna. Yang halal kok ditahan dulu, nggak boleh apa dibalik itu. Cara kesehatan bagus, untuk metabolisme, silakan. Tapi bukan itu yang jadi hal utama. Tapi kepatuhan terhadap perintah Tuhan. Tapi Tuhan pasti kalau kasih perintah pasti bermakna. Dua, dunia wal akhirah, lahir dan batin. Sebagaimana Allah jadikan segala sesuatu berpasangan. Jangan kita lihat cuma dari satu arah. Sholat, ya sudah sholat dilaksanakan ritualnya. Tapi apa yang implementasi atau lahiriahnya? Ya muslim, jadi orang-orang yang betul-betul sholat, menegakkan sholat menegakkan. Kalau saum ini, ya coba kita merangkai. Meski diartikan puasa itu adalah menahan, imsak. Imsak itu mega masak, bukan masak ya, ibu-ibu yang masak. Ya, imsak itu dari kata amsaka yumsik, lakukanlah penggenggaman, kendali. Dimulai sejak sahur. Nah ini syariat ini. Ya, dimulai dari sahur. Kalau duluan udahnya mau mulai kapan? Mau mulai hari ini ya. Sejak pagi sudah tidak melakukan hal-hal yang dilarang berpuasa, ya, nggak makan, nggak minum. Secara biologis itu kayaknya nanti ada apa? Oh ada kesehatan yang akan terjaga. Adanya suatu proses metabolisme yang akan membaik ketika kita sedang berada dalam kondisi tertentu. Orang mau operasi, puasa dulu. Oh itu salah satunya. Kalau ini satu siklus sebulan, pegang ya. Bulannya namanya Ramadan. Tadi ayat tadi. Jadi syariat yang kemudian terakhir dibawa oleh pembawa berita dari Allah, dari Tuhan kepada manusia adalah saum yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu sampai diselidiki oleh banyak pakar-pakar dari luar
apa sama dengan itu? Oh, ada aturannya. Mereka biasanya menemui cara-cara orang Islam melakukan puasa ditambah dengan penguatan ibadah lain. Jadi kata saum itu sebenarnya adalah merapikan, menata diri, mengerem, mengendalikan. Apanya? Hal-hal yang sesungguhnya halal tadinya kok ditahan dulu. Oh, bukan sekedar itu. Nanti dikenal nih pernyataan Nabi. Kam min sha'imin laisa lahul jaza' illal ju' wal atas. Ju' sama atasnya aja. Atas ini orang Jawa Sunda ya. Atas itu dari kata atosa. Haus, dahaga. Itu didapat, itu bagus. Tapi itu disayangkan oleh Nabi kalau cuma puasa dapat itu doang. Berapa banyak kam min dari sha'im yang melakukan puasa ilal ju'wal atas cuma dapat lapar haus. Oh, berarti ada yang harusnya diperoleh lagi. Itu tadi la'allakum tattaqun, ketakwaan yang tumbuh rasa takut, rasa untuk mendekati kepada Rabb. Ya itu. Jadi makna kalau kita telah lebih dalam akan ketahuan. Jadi seperti halnya kita melakukan penelitian apapun tadi itu di level apa ya, maka ada nanti ulama menyatakan ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khos, ada khos bil khos, ya. Jadi ini hanya klasifikasi atau kategorian untuk orang berpuasa. Ada kemudian yang melakukan puasa ini nanti ada cerita nih, boleh ya, cerita ini hanya perenungan ya, bahwa sesungguhnya kita diperintah untuk menjadi tumbuh ketakwaan. Semua makhluk ya, umat terdahulu yang diajarkan oleh nabinya sebenarnya pernyataan bahwa ada pencipta semesta ini. Begitu teraturnya semesta ini, alam, berarti ada yang maha hebat, yang maha mengatur. Kalau kita dalam keadaan bingung, ya sama dengan Nabi Ibrahim, biar Nabi juga bingung dulu. Ya dalam proses pencarian Tuhan. Apakah dia menganggap bintang-bintang Tuhan? Bukan seperti suatu kebesaran. Ini Tuhan kayaknya. Apapun di kita juga begitu. Kayaknya bertakut nih kalau punya kedudukan gak bagus. Jadilah itu sesuatu yang kita malkan, yang kita cenderungkan. Akhirnya kita berbuat dengan itu. Alhamdulillah. Jadi ketika kita memang ada kecenderungan terhadap sesuatu, kita ada penganggapan. Kadang ada sesuatu idol yang kita idolakan. Kita jadikan itu menjadi mercusuar kita, pedoman kita. Tanpa kita duga itu telah melakukan syirik. Jadi untuk dapatnya kita kepada jenjang itu di 184-nya dikatakan ayam ma'dudah. Ayam dan yaum satu. Ayam hari-hari yang diperhitungkan. Terangkan sama Nabi. Jadi Al-Quran kalau lihat tempo berapa hari aja. Berapa hari apa? Ada ketetapan syariatnya yaitu Ramadan. Di ayat yang selanjutnya dikatakan 185-nya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Nama bulannya Ramadan. Pas diselidiki kata Ramadan itu tidak dipakai pada cara nama bulan pada waktu Arab Jahiliyah. Muharram berada karena dia punya semacam budaya. Ada rasa kebanggaan ya bahwa bulan ini ada ketetapan antar mereka, kesepakatan antar mereka tidak boleh berperang. Nah ada bulan yang akhir dari semua bulan yang 12 itu adalah bulan yang ke-9 menurut asbabul wurudnya ya. Hadis turunnya ini pada waktu Nabi habis perang Badar dapat perintah puasa, mengatakan kepada sahabat ya, kalau bahasa singkatnya begini, habis ini ada perang yang lebih besar. Apalagi ini perang yang luar biasa besar, punya korban dari kalangan kaum muslimin. Gerangan apa ya Rasulullah? Perang yang lebih besar dari yang seperti ini. Bayangan manusia kan yang perang yang sebegitu
begitu banyak korban ya yang gugur dari kaum muslimin, ini pasti lebih banyak lagi yang gugur. Yang tahu kita deh ukuran-ukurannya. Nanti hal-hal seperti ini kita yang mengukur, disebut hadisnya lagi nih kita ambil. Tadi kan Qurannya tuh 184 waktunya ya memahmuda ya. Terus kalau lagi sakit maafkan dulu, tapi dilakukan yang lain. Kalau enggak ada konsekuensinya, memberikan makan yatim. Itu supaya kita tahu bahwa sebenarnya semua titipan Allah. Kamu diperintahkan untuk nahan yang halal. Kalau kamu gak mampu karena kamu sedang sakit atau sedang dalam perjalanan, kamu harus ganti hari lain. Kalau tidak bisa ganti, kamu harus memberikan makan pada anak yatim, pada orang miskin, ya. Ada aturan-aturan yang akhirnya nanti diketahui oleh Nabi menetapkan satu mut itu berapa, semisalan apa, itu nanti dibahasnya di buku. Tapi secara umum tauhidnya adalah bahwa perintah puasa tujuan akhirnya adalah ketakwaan, dilakukan dalam waktu yang ditetapkan, bagaimana nabinya mengajarkannya. Itu bulan Ramadan namanya. Bulan kalau dilihat namanya Ramadan, ada makna dari kata Ramadan itu sendiri, yaitu untuk membakar, mengelupaskan, mengelotokkan apa? Sudah cukup kita bilang mengelotokkan kotoran-kotoran badan, udah kayaknya nggak usah disuruh lagi deh. Berasa kotor kita mandi, berasa nggak nyaman kita bersihin. Tapi jiwa yang kotor, bagaimana membersihkannya? Nanti ada tuh lanjutannya, harus diiringi dengan zakat. Karena puasa akan menjadi seperti ngambang antara langit dan bumi kalau tidak diberikan zakat. Di situ juga ada pengorbanan lagi kita. Orang punya saya mau zakat, saya mau kagak. Tapi memang ada yang dasar, yaitu fitrah. Zakat fitrah itu zakat fitrah. Buat tegak aja dulu. Paling tidak begini deh. Ya, mampu berdiri tegak sebagai seorang muslim adalah zakat fitrah, zakat jiwa. Ya, dia bisa tegak begini, tapi ternyata karunia Allah banyak yang lain. Jangan itu aja. Ada lagi zakatul mal. Ya, amwal kita, kecenderungan kita mau bersihin sama dengan tubuh kita. Kalau kita udah makan, pasti rasa perut kita yang kenyang itu akan ada ingin membuang. Nah, buangannya itu harus dilakukan kalau kita sakit. Oleh mal, zakat untuk menyeimbangkan hal-hal yang membuat kita punya mal itu, punya harta adalah untuk kita dapat berjalan. Dan jalan ketika kebanyakan muatan, nah ini nanti menjadi uraiannya. Ya, sekarang kita coba melihat lagi bahwa seorang dokter ya medis, ya sebenarnya dia dokter, tapi dia dapat master, dia terpesona dengan orang Islam melakukan ibadah yang sebenarnya dia sendiri cuma lihat luarnya. Ya, jadi dari luarnya itu orang Islam ada puasa, terus dia bisa melakukannya begitu rupa, suatu yang menarik. Padahal secara luarnya saja dia lihat, setelah dia masuk musuh kenikmatan halawatul ibadah. Tapi karena kita Islam dari dulu, jadi kita nggak pernah bagaimana kelezatan ibadah itu. Suatu perintah yang Allah suruh ada suatu kesempatan yang luar sholat. Artinya kita dapat kesempatan komunikasi dengan pemilik pencipta semesta. Nah, kalau kita menyadari itu, kita kemudian lalu sholatnya menjadi nikmat, puasanya menjadi nikmat. Ya, jadi dari kata saum ini yang membentuk diri untuk menjadi orang yang takut, lalu kemudian tindakan dalam melakukan pendekatan kepada Allah, kepada Tuhan, ya, kepada pencipta kita. Dalam saum ini, ya, juga kita di mana Rasulullah SAW dalam prosesnya itu mengatakan
turun kemana? Ke dunia. Tapi sebenarnya turunkan ke dalam diri kita setiap ayat-ayat. Berarti perlu ditadarus. Tadarus bukan baca ya. Dari kata darosa, pelajari. Jadi dipelajari apa-apa pusing sama Al-Quran. Oleh karena itu memang perlu berguru atau ada pembimbingnya. Ya, jadi di saat kita bertadarus kita boleh sendiri, lalu kemudian kita mempertanyakan atau mengeksplorasi ayat itu, lalu kemudian kita tanya pada nggak kejawab, ada prosesnya seperti itu. Belum terjawab, akhirnya kita akan menemukannya. Karena dia mukjizat. Satu sisi mendamaikan hati, satu sisi lagi sebenarnya dia akan memberikan suatu hal yang kelak kita mengakui shadaqallah. Ya, jadi Nabi mengatakan demikian. Jadi saum kita harus diiringi dengan peribadahan yang menjadikan kuatnya saum. Ya. Nah, lalu kemudian ini boleh dikatakan sebagai puasa yang sudah meningkat dari puasa sekedar kita laksanakan kewajiban. Nah, ada cerita nih. Kisah di sebuah pesantren itu, kan biasanya ada orang yang nyantren itu pokoknya apa yang kiainya kasih itu ikutin aja deh. Kisahnya ada santri 3 orang yang oleh kiainya dianggap memiliki bobot. Lalu kemudian dikasih ujian. Ya, kalian bertiga nanti menghadap kiai ya. Bukan bertanya-tanya kepada siapa. Seperti kita juga. Ketika dikasih ujian kita juga bertanya-tanya apa maksud Allah. Dari ketiga santri ini punya karakter yang mungkin ada masing-masing dalam menanggapi suatu apapun ya, perintah suatu ujian Nah, diceritakan begini singkat ceritanya, si kiai bilang, santri A, ya kamu nanti tolong potong piaraan kamu. Mereka ada memelihara ternak ya, jadi ada bebek atau ayam, ya ayam lah. Untuk kamu lakukan pemotongan ini, jangan sampai ada yang melihat. Jangan sampai ada yang tahu, ya berusahalah bagaimana caranya. Cup, wah alhamdulillah. Ya akan lakukan semua ini insya Allah, ya Pak Kiai. Nanti pada waktunya kamu harus menyampaikan laporan, ya Jumat misalnya hari Rabu. Yang hari Jumat kamu nanti memberikan laporan. Ya sudah, santri A kembali ke tempat, santri B. Demikian juga beritanya sama. Santri C berkecamuklah dalam benak masing-masing upaya untuk melakukan apa yang diamanahkan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan memahami kondisi lingkungan pesantren, mereka mencari suatu tempat, waktu yang mana itu bisa menempati keadaan tidak dilihat oleh orang, tidak diketahui. Wah, santri A ceritanya pergi ke suatu tempat yang dia lihat di belakang hammam itu kamar mandi. Itu kondisinya jarang dilewati orang. Aku akan sembelih di situ, kondisinya sudah malam hari. Ya, santri B begitu juga di tempat yang diduga tidak bakal ada orang yang mengetahui. Ya, justru pada waktu jam-jam berapa nih santri biasanya sibuk habis maghrib ke isya pada tadarusan, diambil kesempatan. Nah ini bahasa kalau saumnya tadi itu imanan wahdi sabar. Melakukan suatu perintah dari Allah, puasa ini imanan dengan dasar yang shadaqallah sidiknya dulu terdapat. Lalu dia bawa amanah itu. Bawa amanah itu apa? Amanah si kiai dia bilang jangan ketahuan. Ya, dengan mungkin waktu dia menduga nggak bakalan orang tahu. Atau tempat yang
juga santri istri. Singkat cerita sudah pada waktunya mereka akhirnya membawa laporan masing-masing. Santri A, bagaimana tugasmu? Ya, tugas udah konsultasi pribadi, satu-satu mereka tahu. Ya, sepertinya merasa berbeda, tapi perintahnya sebenarnya sama. Nggak boleh kasih tahu santri yang lain, pokoknya perintahnya adalah melakukan dan melihat peliharaan dia, tapi tidak ketahuan. Kasihlah reasonnya, alasan. Apa yang kamu lakukan? Pak Kiai, saya sebelum melakukan ini saya melihat situasi. Saya lakukan tempat ini, Pak Kiai kan tahu tidak banyak dilalui oleh orang. Nah, saya lakukan. Oh, berarti nggak ada lihat? Nggak ada. Yang santri B, saya jam. Jadi semua kasih reason, alasan. Ya kita bilang puasa karena kita nggak kelihatan karena apa, tapi di waktu yang orang tidak tahu kita bisa melakukan hal yang sesungguhnya atau hal-hal yang lain seperti tindak korupsi, tindak-tindak hal yang lain. Sesungguhnya ada kemelekatan kepada Tuhan karena ada malaikat, ya. Ada sesuatu yang pasti menorotinya. Surat Al-Qiyamah surat 75 itu mengatakan ayat sama, ya, apakah kamu tidak hitung, tidak menduga, ya, ayat sama insan bukan nasrani yang mau proses jadi lebih baik itu insan. Ayat sudah akan begitu saja dibiarkan, semua pasti ada konsekuensi. Nah, jadi di sini kita mengambil kesimpulan bahwa perintah dari puasa adalah Allah dalam hadis kuncinya mengatakan kalimatnya adalah as-shaum, puasa untuk, dan aku yang akan memberikan berapa pahala. Ya, disitulah bahwa ada kekhasan dari puasa adalah ibadah yang khas, ibadah yang khusus, yang mana puasa ini juga nanti ada tempat di surga yang mana untuk orang-orang yang berpuasa ada babnya, ada pintunya khusus. Seperti apa? Itu masih gaib. Pengertiannya adalah raihan yang menyejukkan. Pak, kita ibadah nih, kalau lagi baca Quran sejuk berarti dapat. Puasa selapar-laparnya, seenggak enaknya itu. Kita tahu perintah Tuhan, jadi nikmat. Ya, jadi kenikmatan halawah itu dari kata halwah. Halwah itu permen, gula-gula. Ya. Kenikmatannya puasa itu akan kita dapat ketika kita mengerti betul tujuannya adalah apa, lalu waktunya diikutin Nabi, dia lalu kemudian kalau ayat 185 yang menyatakan Quran, nanti Nabi menyatakan lagi di hadis, kalau kamu tahu Ramadan maka kamu akan minta seluruh hari semuanya Ramadan. Nah, ini intinya. Jadi beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik adalah bahwa mari sama-sama Bapak, Ibu, masuk diri saya utamanya adalah bagaimana kita memahami setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti dalilnya. Ya. Di 186-nya surah Al-Baqarah, ya, Allah mengatakan Allah dekat. Lebih dekat daripada nanti kalau ini ayat yang lain. Hablul warid. Warid itu garis, kalau putus mati kita. Surat Nabi lah, alhamdulillah. Dia lebih dekat dari itu. Maknanya adalah kalau kamu mohon atas apa yang kamu harapkan, kerinduan, kedekatan kepada Allah, Allah itu dekat. Tidak ada lagi, ya, bahwa kita selalu sebenarnya doa. Pastajibuni, ya pasti kukabulkan. Jadi kumpulan doa-doa kita adalah kumpulan permintaan kita yang mana spesial sih sebenarnya untuk dapat dekat kepada Allah, bukan kepada hal-hal yang kita mintai Allah untuk kaya lalu Allah penuhi mau kita. Jadi kalau kita bilang sih sebenarnya gini, gak usah minta, Allah udah tahu. Tapi mintanya apa?
Jadi kita mungkin renungan yang muhasabahnya adalah imanan wa hisaban yang diminta kepada kita di dalam melakukan puasa. Di awal sebenarnya kan niat, dan segala sesuatu adalah berawal dengan niat, pakai perhitungan ya. Jadi kalau kita dibilang sebagai mansoma, siapa yang berpuasa melakukan tindak saum, akhlak juga nih, akhlak tindakan ya, actionnya kita suruh saum. Ramadan untuk mengelupaskan kotoran jiwa khususnya ya, imanan, landasan yang dia yakin, bukan ikut-ikutan, dia bawa amanah itu sebagai pelaksanaan kepatuhan. Wahtisaban, ini yang sering kita kan akhir tahun tuh kita muhasabah yuk. Sebenarnya segala semua aspek ibadah itu bawa ilmu hisab, bawa ilmu hitung. Dan ilmu hitung itu memang kita harus landasi dengan apa-apa yang dibilang sama kitabullah atau dengan sunnahnya Rasulullah. Jadi kalau kita mansoma udah terasa terpanggil mau jadi so'im untuk mengelupaskan dosa dengan dasar iman dan istijaban, kita kan pasti kotornya itu hilang. Harapan kita dapat maghfirah. Maka pernyataan Nabi sebagai 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga itu untuk memotivasi bahwa Allah awali semua ini berangkat dari kasih sayangnya. Gak diperintahkan sesuatu kecuali itu bermanfaat untuk diri yang diperintahkan. Tuhan tidak ada keuntungan kalau kamu jalani puasa untung, ya tidak. Tapi untuk kita sendiri. Lalu kemudian dia akan menjadikan maghfirah. Ya, ini puasa akhirnya menjadi satu hal yang perlu perenungan kita, bahwa selain kita lakukan dengan sadar bahwa puasa adalah perintah Tuhan nyata betul, tapi betul lagi kalau kita menyadarinya ini dengan apa yang dijalankan oleh Rasul. Kendali diri, kendali kita melakukan apa terhadap hidup, terus kemudian amanat-amanat apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat terkendali. Harta kita ada, Ramadan ini saatnya kita punya amanat apapun kita keluarin. Karena dengan kita keluarin di bulan Ramadan itu berlipat-lipat lagi nilainya. Ini dalam soal Quraisy ya, dalam hal kurs hitung berhitung. Jika kita tahu tentang apa yang kita lakukan di bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan 9, dan kalau kita tahu maka seluruh bulan kita inginkan menjadi Ramadan, maka saatnya di Ramadan yang sekarang sebagai bulan tarbiyah yang orang sama-sama melakukan, ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ya, jadi dalam hal ini saya mengingatkan diri saya sendiri, ya sudahlah, yang kita punya saat ini sebisa mungkin ada ilmu, ada harta, ada tenaga, dicurahkan. Niatnya adalah sebagai upaya kita dapat lebih dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang ditujukan sebagai pembentukan pribadi muttaqin dapat kita peroleh. Insyaallah begitu. Jadi di kajian kita hari ini adalah surat 183, bahwa ini perintah puasa sudah ada sejak Nabi sebelum. Buat apa? Untuk membentuk pribadi yang kita dikasih tahu waktunya, ada ayat ma'budah, tidak arti perkiraannya ya secara falak yang bertakbir lah, ya, membesarkan Allah, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, tambahin lagi. Sebenarnya yang dari Nabi walau karihal kafirun aja, untuk kita gembleng, kita bilang walaupun orang kafir gak suka, orang yang menutupi ayat kalau itu gak suka, ya, nah termasuk kita yang menutupi ayat itu gitu loh. Ya, dalam proses kajian ini kita benar-benar muhasabah imanan wa
sabar, kita mengambil sebagai itu sebagai langkah di Ramadan tarbiyah ini kita dapat lakukan. Quran kita buka, nanti dengan sendirinya dia bawa kita. Bagaimana caranya? Mencoba-coba memahami. Entah dia lihat orang Islam ibadah itu menarik kan, tapi dia ada yang tidak suka dengan cara orang Islam. Akhirnya dia bilang nilai itu, value itu tidak kita ambil dari orang yang melakukan satu penilaian. Ini orang Islam begini, dari satu umat kelakuannya tidak Islami, lalu anggap Islam seperti itu. Jangan. Dia bilang ke batinnya sendiri, apa sih itu Islam? Memang hidayah sih dari Allah. Dia selidiki dia sendiri luar biasa benar dan penuh kelezatan. Inilah hakikat. Logika dia aja. Ini ajaran sebenarnya berkesinambungan, termasuk yang dianggapnya anak Tuhan ya, sebagai orang yang selamat mengatakan bahwa akan ada Islam. Nah itulah yang bawa ajaran terakhir yang akhirnya dia mencoba memahami. Sebagai seorang dokter dia meneliti juga dari setiap aspek ibadah. Kenapa sholat kita rukuk, wudhu, ya secara medis, bahkan ada ahli akupuntur dari Cina mengatakan ini gerakannya orang Islam, apalagi kalau kita kayak taraweh itu kan santai. Habis kita nahan lapar, buka dengan menyegerakan kayak manis, rutin terus masuknya. Bukan nggak kita sadari gitu, tapi bila manis, sadar betul, mulai yang manis. Takjil, segerakan. Takjil itu dekat ajaran, segerakan. Ya, udah gitu ada seperti di sini dibangun tradisi itu. Yang tradisi ya memang tradisi nggak harus, tapi bagus. Habis tarawih bertadarus, terus dia saling menguatkan. Itu jadi suatu budaya yang baik. Ya apalagi sebuah komplek. Dengan pendekatan yang terus dilakukan. Sadar bahwa tadarusnya bukan karena ingin ria, ingin apa, hilangkan hal-hal itu, karena itu mengotori juga. Tapi Allah Maha tahu. Kita nggak bersih kalau nggak pernah tahu kotor. Tapi jangan kita terus tahu kotor tapi tidak dibersihkan. Ya, ini kotor, ini kurang. Katanya pemaksaan. Ya seperti tarawihnya. Tarawih itu santai. Bukan banyak lalu kemudian tidak dapat. Atau sedikit tapi juga nggak gimana, semua benar. Ada dasarnya. Gak usah dilakukan yang kecil, nggak juga kalau gak usah dipersoalkan hal itunya akan jadi ribet. Tapi nilai makna bertarawih karena sepanjang habis siang kita makan malamnya. Sekarang ritual kemarin kita ada saling menguatkan, ada diskusi atau apa, ada sekedar bersosialisasi antara muslim dengan muslim satu yang lainnya. Insya Allah ya Allah lah yang akan memberikan jawaban kepada setiap kita. Ya mudah-mudahan di Islam yang sudah berjalan berapa hari, 13 ya, kita dapat mampu terus meningkatkan kualitas saum, kualitas untuk mengendalikan diri kita. Wabil khusus usiku buat dia ya. Saya ini sebenarnya ngomelin diri saya sendiri. Kayaknya remnya perlu dilihat, kendali-kendalinya perlu dilihat. Ada yang kelebihan enggak? Ada yang bermain-main di wilayah berbahaya enggak? Ya kalau ibarat orang racer ya, pembawa kendaraan dari motor maupun mobil itu kan sirkuitnya harus paham. Kalau licin, miring, memberikan sekian. Ini saya lagi bergaul kantor saya begini, aduh. Ini masuk ke pemiringan tertentu berapa nih? Gak mesti harus membuat juga kali. Kita mesti mikir juga ini ikut-ikutan nih orang rame-rame sedekah Jumat. Pengajian saya itu ada sedekah Jumat rame-rame. Tad, gimana nih caranya? Coba tenangin diri dulu kamu. Jangan nafsul mutmainnah. Panggilan itu sebenarnya pada kita. Tenangkan hati ketika melihat persoalan, irji'i ila, kembalikan kepada Tuhan. Hilangkan riya,
187, yaitu adalah satu kesimpulan bahwa manusia nanti gak kuat, maka dibolehkan bercampur pada malam hari. Itu maknanya sebenarnya secara bahasa sama secara manawi nanti ada penjawab lain. Tapi secara umum saya boleh bilang begini, pasti manusia gak kuat, maka ada pembolehan itu bercampur di malam hari. Kita di saat ini kelihatannya kita gak bisa mencegah sesuatu yang sudah berlangsung, kayak Bang Syariah sama Bang konvensional. Kita kayaknya nggak ada di bank konvensional, susah juga. Biarlah itu masih bercampur-campur, tapi diminimalisasi. Sekarang udah ada Bang Syariah bawa ke arah. Nah itu bagian-bagian dari perenungan saum sebenarnya. Ya saum atau puasa yang sekarang kita lakukan saum ritual ya. Tapi saum yang harusnya dimaknai kepada pendekatan kepada membentuk pribadi yang takut kepada Allah. Kalau Allah nggak suka, ya jadi insya Allah mudah-mudahan saya terhentak di sini, saya mencoba memahami bahwa dari tafsir Al-Marawi Al-Jalalain intinya sih ke situ, karena pada waktu itu orang masih cenderung bicara yang realnya apa sih, ya jadi kasih ya banyakin tadarus apa sih? Tadarus itu belajar dari kata darosa ya, mencongkel, menggali, disari. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Mari sama-sama kita tentukan hati kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta kita, pencipta semesta alam ini. Dia Tuhan yang tidak serupa dengan apapun. Qul huwallahu Allahus samad. Dia tempat semua kembali, semua tersedot, semua tergravitasi. Gak ada yang gak kembali, mau bilang gak mau mengaku dia Allah sebagai Tuhan atau dia mau mengaku Allah sebagai Tuhan, semua pasti akan terkena gravitasi. Dia bukan makhluk yang punya regenerasi yang akhirnya menimbulkan rasa bangga. Kita punya anak, ada yang nggak punya anak. Anak itu pengertiannya adalah sesuatu dia mau juga ya kita raih-raih di dunia, kita rasa peroleh, kita tempel di diri kita. Semakin lekat, semakin takut kita kehilangan. Janganlah hati kami cenderung kepada keduniaan yang melenakan kami untuk melakukan pendekatan kepada Allah. Nastaghfirullahaladzim, nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Nastaghfirullahaladzim, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Aku harapkan adalah keridhaan Engkau ya Allah, keridhaan Tuhan dan kami hamba-hamba yang Kau ciptakan, dan kami merindukan kebahagiaan al-jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wa dan jauhkanlah kami dari pedihnya neraka. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Duhai Allah penyuka orang-orang yang salah meminta maaf kepada Engkau. Engkau adalah pemaaf yang maha mulia. Tuhibbul afwa, menyukai kemaafan, permohonan ampun hamba kepada Engkau, terimalah. Kau nyatakan melalui Nabi, bulan ini adalah bulan tarbiyah untuk memperbaiki kami, mengembalikan langkah-langkah kami kepada jalan yang wa na'udzubika min syaitan, dan kami berlindung dari yang menyesatkan asyaitan ar-rajim, engkau rajim yang engkau telah menganggap apa-apa yang dilakukan oleh hamba, oleh yang engkau ciptakan, makhluk yang membawa kepada penyimpangan syaitan
Kuatkan kami mengetahui dia adalah adu, musuh yang nyata. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau lah tempat kami memohon. Taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah salat wa qiyamana, tegakkan wa syiyamana saumana, wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa ta'abudana wa ta'abudana ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Tuhan yang tiada yang lebih sayang, yang lebih menyayangi selain Engkau ya Allah, kami mengharapkan rahmat. Baik, Bapak, Ibu sekalian, ya sekarang kasih 6 ya, waktu suruh tadi sudah lewat nomor 1 ya. Jadi saya mohon maaf sekali lagi, benar-benar menjadi renungan buat diri saya. Ya buat Bapak Ibu sekalian, dalam saum-saum yang masih bersisa secara hari di bulan Tarbiyah bulan 9. Mudah-mudahan kita bisa meramakankan bulan-bulan Syawal dengan peningkatannya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram insyaallah ya Allah. Jadikan waktu yang Engkau berikan kesempatan kami masih hidup dalam dunia ini adalah waktu yang sungguh-sungguh menjadikan diri kami semakin dekat kepada Engkau. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari sisi Allah, salah masih dari diri saya, yang mana sudah terlalu rendah-rendah, tapi saya hanya ingin menyampaikan ayat-ayat Allah. Semoga Allah meridhoinya, semoga Allah mengabulkan harapan kita. Wallahumma ila aqwamil. Semoga Allah menyetujui kita kembali kepada qaul, kepada kekuatan aqwam, at-thariq, jalan yang teguh. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.